Apakah ada sebuah dosa kecil? Tidak pernah ada dimanapun dalam Alkitab, Tuhan memberikan sedikit pun toleransi bagi manusia untuk merubah kehendaknya yang Ia nyatakan. Tuhan serius dengan perkataannya, dan Dia tidak menerima apapun selain dari ketaatan penuh pada perintahnya. Beberapa pengalaman dramatis ditulis di dalam Alkitab yang menekankan kebenaran. Lebih baik menurut. Mengapa orang merasa aman melanggar salah satu dari 10 perintah Tuhan? Karena alasan yang sama. Raja Saul merasa aman dengan membawa pulang domba dan lembu yang dilarang. Tuhan telah mengatakan padanya untuk tidak mengambil apapun setelah dia mengalahkan bangsa Amalek. Tetapi Saul hendak menggunakan hewan-hewan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Perhatikan logika yang luar biasa dalam tindakannya. Saul tidak taat karena membawa hewan-hewan itu. Lalu dia mencoba membenarkan ketidaktaatan itu dengan memakai hewan-hewan yang ia curi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kepada Nabi Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Itu lebih baik dari ribuan pelayanan. Saudara, ketaatan lebih baik dari hal apapun juga dalam menyatakan kasih kita kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 15, Yesus mengatakannya demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Ketidaktaatan lebih buruk dari apapun juga, karena itu adalah tindakan ketidaksetiaan. Beberapa orang merasa ngeri membaca penghakiman yang menimpa Usa saat menyentuh tabut perjanjian dan kepada istri Lot saat sedikit menoleh ke belakang. Apakah sebegitu serius pelanggaran kecil sehingga kematian mendadak terjadi? Mari kita renungkan kesalahan kecil. Hawa dapat menimbulkan 6 milenium penderitaan dan kematian di planet ini. Tentunya kita tidak akan berani mengukur ketidaktaatan dosa berdasarkan ukuran atau bagaimanapun itu terlihat. Maka tidak heran istri Lot mengalami konsekuensi mengerikan yang sama dengan semua orang yang bermain-main dengan firman Tuhan. Pelanggaran menoleh ke belakang menandakan penyerahan yang terbagi. Faktanya bahwa hatinya masih terikat dengan hubungan tatanan sosial tertutup dan rusak. Dua suara berkompetisi untuk kepatuhannya. Pertama, suara dari tempat tinggi, suara Tuhan memanggil dia kepada sebuah kemerdekaan, kemurnian dan keselamatan. Kedua, suara dari bawah, suara ketenaran, kesenangan di dalam dunia, suara dari Sodom. Perlahan suara itu dari bawah mendapat kemenangan dari satu kesadaran yang cenderung kepada sebuah keburukan. Dan cerita istri Lot ada di hadapan saudara dan saya. Menjadi contoh tragis dari hati yang terbagi. Ini sangatlah penting karena Yesus mengulang dengan memberi peringatan kepada kita di dalam Lukas 17 ayat 32. Ingat istri Lot. Pesan ini Yesus tujukan kepada mereka yang akan hidup melewati saat akhir penuh trauma dari sejarah bumi. Saudara dan saya, kita perlu pesan ini. Berjuta-juta orang hatinya terbagi seperti halnya istri Lot. Mereka tidak punya waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Di dalam berdoa, membaca Alkitab, tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Mereka memiliki ibadah dan pelayanan yang hanyalah formalitas. Seperti istri Lot, mereka lebih memilih kesenangan dunia. Mereka berlambat-lambat datang kepada Tuhan. Mereka ada di ujung dosa, tidak membuat keputusan yang tegas.
untuk mengikuti Tuhan dalam penurutan yang sepenuhnya. Jangan mendua hati. Amin.